Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Ikutin saya. قال الإمام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته ولم يتخذه مكانا لذاته إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته قال سيدنا telah berkata Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Innallaha sesungguhnya Allah khalaqal arsya menciptakan arsh izharan untuk menampakkan liqudratihi bagi tanda-tanda kekuasaannya walam yattakhidhu dan tidak menjadikannya arsh tersebut makanan sebagai tempat lidzatihi bagi zatnya. Siapa yang menciptakan arsh? Allah. Maka Allah tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Tidak boleh dikatakan bertempat di atas arsh atau bersemayam di atas arsh. Ingat ini. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah.
Ayo semuanya, termasuk ibu-ibu yang di atas, semuanya ikutin saya. Allah ada tanpa tempat. Yang keras, yang di luar, ibu-ibu yang bapak-bapak di luar juga biar nggak dengar. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Allah yang menciptakan arasy tidak boleh dikatakan Allah bersemayam di atas arasy. Allah tidak membutuhkan kepada arasy, tidak membutuhkan kepada tempat. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak boleh dikatakan ada di mana-mana. Tidak boleh dikatakan menyatu dengan tubuh manusia atau bertempat pada tubuh manusia. Nauzubillah. Sebagaimana juga tidak boleh dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan tempat, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah bukan benda. Tidak boleh dikatakan terserah yang di atas. Ingat-ingat ibu-ibu ya. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan begitu, terserah yang di atas. Siapa di atas? Bu, siapa di atas, Bu? Siapa di atas? Ada banyak makhluk Allah di arah atas. Allah tidak dikatakan baginya di arah atas atau di semua arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tetapi yang benar, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Nah, pegang teguh itu akidah Rasulullah, akidah seluruh para nabi Allah. Dan itu tadi perkataan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang oleh Rasulullah dalam hadisnya disebut pintu kota ilmu. Pintu kota ilmu. Kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu kota ilmu tersebut. Artinya Sayyiduna Ali seorang yang sangat alim di kalangan para sahabat Rasulullah, yang kealimannya disaksikan oleh Rasulullah, ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya ini. Wa aliyun babuha, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Beliau mengatakan, Sayyiduna Ali berkata, Allah menciptakan arsy bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya, tetapi untuk apa? Menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Allah ada tanpa tempat. Baca kitab. Bismillah. Wa yu'ayyidu, bismillah paling bawah sekarang Wa yu'ayyidu, dan menguatkan riwayat Ma'marin, akan riwayat Ma'mar, mimma akhrajahu, mimma dari sesuatu, akhrajahu yang telah mengeluarkannya, hu akan ma, at-Tabarani, bacanya dengan fathah ba, at-Tabarani, wal Bazzaru wal Baihaqi
min tariqi Ibrahim bin Sa'din, dari jalur Ibrahim ibn Sa'd, aniz Zuhri an Amir ibn Sa'din an abihi anna a'rabiyan, bahwa seorang a'rabi, seorang badui, qala, berkata ia, li Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina abi, di mana ayahku? Faqala, maka berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, finnar, di neraka. Kata Rasulullah menjawab badui tersebut. Qala, berkata oleh si badui, fa aina abuka, maka di manakah ayahmu? Kata si badui. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsuma mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Haitsuma, sekira ada engkau, mararta, lewat oleh engkau, biqabri kafirin, dengan kubur seorang kafir, fabashshirhu, maka beritakan terhadap itu kafir, binnar, dengan neraka. Ini hadis riwayat siapa? At-Tabarani, Al-Bazzar, Al-Baihaqi dan lainnya. Wazada At-Tabarani, dan menambahkan oleh Imam At-Tabarani wal Baihaqi, fa aslama al-a'rabiyyu ba'du, maka masuk Islam oleh si badui tersebut ba'du, sesudahnya. Titik. Saya ulang dari minggu yang lalu supaya nyambung dengan bahasan kita sekarang. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat siapa? Imam Muslim, dari riwayat Hammad ibn Salamah. Riwayat siapa? Hammad ibn Salamah mengatakan bahwa dalam hadis riwayat Imam Muslim ini Rasulullah bersabda, inna abi wa abaka finnar. Berkata Rasulullah kepada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Sahabat tersebut bertanya, aina abi, di mana ayahku? Kemudian Rasulullah menjawab, inna abi wa abaka finnar. Makna harfiah hadis ini mengatakan, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini hadis riwayat siapa? Imam Muslim. Nah, hadis ini tidak boleh diambil makna zahirnya tersebut. Tidak boleh dijadikan dalil untuk menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah kafir, masuk neraka, selamanya di neraka. Na'udzubillah. Hati-hati. Pemahaman demikian itu pemahaman rusak. Pemahaman begitu itu menyakiti Rasulullah, memusuhi Rasulullah. Pemahaman rusak seperti itu diambil oleh pemahaman oleh orang-orang Wahabi, pemahaman orang-orang Wahabi. Mereka tanpa sungkan sedikit pun, tanpa ada risih sekalipun dalam hatinya, mereka mengatakan kedua orang tua Rasulullah penduduk neraka bersama orang-orang kafir, selamanya di neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, hadis ini dikritik oleh para ulama. Dikritik oleh siapa? Para ulama ahli hadis sendiri, yang mereka itu seperti Imam Muslim, atau bisa jadi mungkin lebih tinggi derajatnya daripada Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim ini, pertama,
tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidak diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari itu adalah gurunya Imam Muslim. Al-Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, wafat 256 Hijriah. Dan Imam Bukhari tidak mengambil riwayat Hammad ibn Salamah. Tidak mengambil siapa? Riwayat Hammad ibn Salamah. Nah, Hammad ibn Salamah ini oleh banyak kritikus hadis, para ulama ahli hadis, kritikus hadis ini yang dimaksud adalah siapa? Para ulama yang mengetahui ahwalur rijal, keadaan para perawi hadis yang mereka itu adalah para huffazul hadis. Dikritik Hammad ibn Salamah ini. Mengapa? Walaupun Hammad ibn Salamah ini seorang yang thiqah, tetapi Hammad ini bukan seorang yang hafal. Hammad ini menulis riwayat-riwayat hadisnya bukan dengan cara dihafal, tapi ditulis. Nah, di akhir masa tuanya Hammad ini, buku-bukunya beliau dimasuki oleh tulisan-tulisan anak tirinya yang tidak bertanggung jawab memasukkan das atau sisipan-sisipan yang berada dari anak tirinya itu yang bernama Ibnu Abil Auja. Bernama siapa? Ibnu Abil Auja. Paham ini? Nah, terkait riwayat yang lebih kuat menyangkut kedua orang tua Rasulullah ini, ada riwayat yang lebih kuat dari riwayat Imam Muslim dari jalur Ma'mar ibn Rashid. Dari jalur siapa namanya? Ma'mar ibn Rashid. Dari Sabit Al-Bunani, Imam Sabit Al-Bunani. Ma'mar ibn Rashid dari Imam Sabit Al-Bunani dari sahabat Anas bin Malik dari Rasulullah. Nah, jalur sanadnya begitu. Riwayat Imam Muslim tadi dari jalur siapa? Hammad ibn Salamah dari Imam Sabit dari Anas bin Malik dari Rasulullah. Sama ke atasnya. Nah, yang dari jalur Ma'mar ibn Rashid itu lebih kuat dibanding jalur Hammad. Nah, dalam jalur Ma'mar ibn Rashid redaksi hadisnya tidak seperti itu. Redaksi hadisnya minggu yang lalu sudah kita baca bahwa ketika seseorang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Aina abi?" Di mana ayahku? Rasulullah menjawab sahabat tersebut, karena para sahabat orang-orang tua mereka hidup di zaman jahiliyah. Hidup di zaman jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, para penyembah berhala. Rasulullah untuk menjaga perasaan sahabatnya tersebut tidak mengatakan finnar secara frontal, walaupun memang sesungguhnya ayah dia di neraka. Tapi Rasulullah menjawab secara umum. Kata Rasulullah kepada sahabat ini, "Haitsuma mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar." Pokoknya kapan saja, di mana saja engkau ketemu kuburan orang kafir, beritakan kepadanya bahwa dia mendapatkan api neraka. Bahwa tempat dia di mana? Di neraka. Nah, inilah riwayat yang lebih kuat. Paham tidak nih? Ini lebih kuat dibanding riwayat Imam Muslim. Nah, riwayat dari jalur Ma'mar ibn Rashid ini dikuatkan oleh riwayat ini dia. Riwayat yang barusan kita baca. Riwayat siapa? At-Tabarani, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Al-Hafiz
At-Tabarani, Al-Hafidh Al-Bazzar dan Al-Hafidh At-Tabarani, bahwa datang dalam riwayat mereka barusan kita sebutkan belakangan itu, bahwa datang seorang badui menghadap Rasulullah. Bertanyalah si badui ini, "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Rasulullah menjawabnya apa? "Haitsu mararta bi qabri kafirin fabashshirhu binnar." Paham tidak ini? Rasulullah dalam riwayat para ulama ini, kecuali riwayat Muslim tadi yang di atas, tidak mengatakan ayah saya di neraka, tidak. Paham? Yang wajib kita yakini dengan banyak dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, kedua orang tua Rasulullah mukmin min ahlil jannah, bahkan tinggi derajat mereka di surga. Wajib kita imani begitu. Ada banyak dalil untuk itu. Tidak boleh membela hadis riwayat Imam Muslim ini dengan menyampingkan dalil-dalil yang lebih kuat bahkan daripada Al-Quran atau hadis-hadis lain. Para ulama usul fikih mengatakan apabila ada teks-teks syara yang seakan bertentangan, maka metode yang pertama yang harus dipakai apa? Al-jam'u wat taufiq. Apa? Al-jam'u menghimpunkan, wat taufiq dan mensinkronkan, menyatukan pemahamannya. Jangan malah diadukan kandungan maknanya, tapi dicari apa ya? Kesamaannya, pemahaman kesamaan teks tersebut. Dalam Al-Quran kemarin sudah kita kutip beberapa firman Allah menyebutkan bahwa ahlul fatrah itu, mereka tidak disiksa oleh Allah, yaitu zaman yang vakum dari kenabian. Nah, orang tua Rasulullah hidup di zamanul fatrah. Satu pendapat mengatakan begitu. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Paham tidak nih? Wa ma kunna, dan tidaklah kami mu'adzibin, beri siksa kata Allah terhadap satu kaum, hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus pada kaum tersebut seorang rasul. Pendapat lain mengatakan bahwa nyata kedua orang Rasulullah beriman, karena tidak ada teks yang sharih kecuali riwayat Imam Muslim ini saja, yang itu pun juga sebenarnya mengandung takwil. Nah, kedua orang Rasulullah ada teks-teks lain mengatakan bahwa keduanya dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman. فإن الإمام الأشعري لمثبت نجاتهما بمحكم تبيانه. Itu dalam Al-Barzanji. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan secara tegas, musbitun, menetapkan, bimuhkami tibyani, dengan ketetapan yang pasti, ketetapan dari dalil-dalil Al-Quran, hadis Rasulullah. Najatahuma bimuhkami tibyani, najatahuma, akan keselamatan keduanya, kedua orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan ibunya Rasulullah misalkan, yang merupakan rahim, di mana Rasulullah berada di rahim tersebut, dikatakan rahim seorang musyrik, perempuan musyrik. Nauzubillah. Kemarin kita sudah kutip sabda Rasulullah, lam azal unqalu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Sabda Rasulullah, senantiasa aku turun-temurun dari tulang sulbi kaum laki-laki yang suci, para ahli tauhid, ilal arhamit tahirat, ila arhamit tahirat, kepada rahim perempuan-perempuan yang suci. Belum lagi ada ayat-ayat lain atau hadis-hadis lain yang banyak juga menetapkan bahwa Rasulullah moyang-moyangnya ke atas adalah orang-orang mukmin.
mau lebih jelas terkait dalil-dalil untuk menetapkan itu, seperti yang dijelaskan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dalam banyak risalahnya, salah satunya risalah berjudul Masalikul Hunfa fi Najati Walidayil Mustafa. Sudah saya turunkan di kitab ini nih, di buku ini. Ini buku karya saya, ganti cetak, 30.000 aja. Ini hampir 300 halaman. Murah. 30.000, beli pulsa 2 hari habis. Beli kitab, beli buku 3 tahun, 5 tahun gak habis. Dibaca terus. Ini bukan jualan, bukan ini. Bukan jualan. Isinya ilmu. Bahkan kalau mau PDF-nya gratis, free, tinggal di-download gratis di internet. Cari dengan judul ini, Kedua Orang Tua Rasulullah Penduduk Surga. Judulnya itu. PDF-nya gratis di internet. Dari A sampai Z, semuanya gratis. Silahkan diganti ongkos cetaknya untuk mencetak buku-buku lainnya, nanti biayanya insya Allah. Nah, kembali lagi. Jadi kedua orang tua Rasulullah, kesimpulan para ulama Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman menetapkan bahwa keduanya ayahnya Rasulullah, ibunda Rasulullah, As-Sayyidah Aminatuz Zuhriyah, lalu ayahnya Rasulullah, Sayyidah Abdullah ibn Abdul Muttalib, beliau dan kakeknya terus ke atas, semua adalah orang-orang beriman kepada Allah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya ke atas. Nah, kembali lagi. Jadi riwayat Ma'mar dari jalur Ma'mar dari Imam Sabit dari sahabat Ibn Anas dari Rasulullah dikuatkan dengan riwayat siapa? Al-Imam At-Tabarani, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hafidz Al-Bazzar. Dapat dipaham tidak nih? Jadi Rasulullah tidak mengatakan ayahku di neraka, tidak. Dalam redaksi para ulama tersebut mengatakan kepada sahabat yang bertanya tersebut, aina abi? Rasulullah menjawabnya apa? Haitsuma mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Dimanapun engkau berjumpa, bertemu dengan kubur seorang kafir, beritakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan neraka. Paham? Itu jawaban Rasulullah. Nah, karena itu maka Imam As-Suyuti mengatakan terkait hadis riwayat Imam Muslim yang pertama tadi kita bahas. Kata Imam Suyuti, ini hadis di dalamnya telah mengalami tasarruf dari rawi. Apa artinya tasarruf? Campur tangan dari perawi, sehingga ini hadis ada beberapa bagian yang tidak orisinal, kurang lebih begitu. Sehingga kesimpulan akhir menurut Imam As-Suyuti, hadis riwayat Imam Muslim ini walaupun ia kutip dalam kitab sahihnya, dia kutip dalam apa? Kitab sahihnya, ini hadis kata Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, la yasihhul ihtijaju bihi. Ini hadis tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan sandaran. Kesimpulan akhirnya beliau menilai ini hadis dhaif. Paham? Penting ini. Yang mengatakan begitu bukan saya, tapi siapa? Orang yang kompetensinya sama dengan Imam Muslim sendiri, atau bahkan bisa jadi lebih daripada Imam Muslim. Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti itu termasuk imam ahli hadis terkemuka, bahkan telah mencapai derajat mujtahid mutlak. Hanya saja memang jauh hidupnya setelah Imam Muslim. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafatnya tahun 911 Hijriyah. Nah, dapat dipaham tidak nih?
Jadi yang mengkritik hadis ini bukan saya, bukan orang-orang yang seperti kita ini, tapi siapa? Para ulama ahli hadis sendiri. Nah, dapat dipahami nih. Nah, jadi ada beberapa hadis dalam riwayat Imam Muslim yang mendapat kritik dari para ulama ahli hadis sendiri yang sekelas dengan Imam Muslim, atau bahkan lebih, mungkin lebih daripada beliau sendiri dalam kapasitas keilmuannya. Salah satunya ini, salah satunya ini kata Imam Asyuti, salah satunya sangat dimungkinkan adalah ini yang dimaksud oleh para ulama bahwa itu dikritik. Bahkan Imam Muslim sendiri mengatakan ada beberapa hadis yang ada dalam kitab saya ini dikritik oleh sebagian ulama. Imam Muslim dalam muqaddimahnya mengatakan begitu. Sedikit lagi. Wazada wal hadis nafsuhu, dan hadis itu sendiri akhrajahu telah meriwayatkannya Ibnu Majah oleh Ibnu Majah min tariqi Ibrahim bin Sa'din an-Zuhri an Salim an abihi. Tadi jalur di atas an Amir bin Sa'din an abihi. Tapi dalam riwayat Ibnu Majah dari Salim an abihi, dari Abdullah bin Umar. Qala, berkata, jaa Arabiyyun, telah datang seorang badui ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata oleh Arabi, ya Rasulullah, inna abi, sesungguhnya ayahku, kana yasilur rahima, adalah ia bersilaturahim, menyambungkan tali rahim, orang baik. Wa kana disebutkan oleh si badui ini, ayahku begini dahulu ketika hidup, orang baik. Fa aina huwa, maka di mana dia? Faqala, maka berkata oleh Rasulullah, finnar, di neraka. Faka'annahu wajada min dzalika, faka'annahu, maka seakan-akan itu sebadui, wajada, mendapati, min dzalika, dari jawaban tersebut. Yang dimaksud, seakan itu si badui tersinggung, seakan dia apa? Tersinggung, atau seakan tidak menerima oleh hatinya. Faqala, maka berkata oleh si badui tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa aina abuka, lalu di mana ayahmu wahai Rasulullah? Si badui tersebut kemudian menanyakan ayahnya Rasulullah. Faqala, maka berkata oleh Rasulullah, haitsuma mararta biqabri musyrikin fabashshirhu binnar, dimanapun berjumpa oleh engkau dengan kubur seorang musyrik, beritakan kepadanya dengan api neraka. Fa aslamal a'rabiyyu, maka masuk Islamlah si badui tersebut, ba'du, sesudahnya. Summa qala, kemudian berkata oleh si badui, semula dia bukan orang muslim, kemudian masuk Islam. Kemudian berkata apa? Kata si badui, laqad kallafani, sungguh telah memberikan beban akan aku Rasulullah, oleh Rasulullah, ta'iban, yang memberatkan. Ma marartu, tidaklah lewat oleh aku, biqabri kafirin, dengan kubur seorang kafir, illa basyartuhu bin nar, kecuali aku beritakan akan itu kafir bin nari, dengan neraka. Nah, ini riwayat siapa? Ibn Majah dengan jalur Salim an Abi. Wa hakadha, dan seperti inilah kanat ijabatu Rasulillah, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hakimatu bilafzi amin, dengan redaksi yang umum. La alaqata bil walidil karim, tidak ada kaitannya, lahu, baginya itu lafaz, bil walidil karim, dengan orang tua Rasulullah yang mulia. Rasulullah tidak ada kaitannya menjauh dengan orang tuanya. Rasulullah mengatakan apa? Haitsuma mararta bi qabri kafirin fabashshirhu binnar. Isinya tidak menyangkut orang tuanya. Kata Rasulullah apa? Engkau ketemu kuburan orang kafir, beritakan kepadanya bahwa dia dapat neraka. Tidak mengatakan ayah saya juga sama seperti ayah kamu, sama-sama masuk neraka. Enggak. Watajannubuhu, dan menghindari oleh Rasulullah, muhajajatar rajuli, untuk mendebat akan itu orang. Oleh Rasulullah dijawab dengan diplomatis, kurang lebih bahasanya begitu.
Padahal kan itu sahabat tersinggung ketika dikatakan ayahnya di neraka. Kemudian oleh Rasulullah dijawab ketika dia bertanya, ayahmu wahai di mana Rasulullah? Rasulullah menjawab diplomatis, tidak menyangkutkan dalam kalimat dari Rasulullah, tidak menyangkutkan terhadap ayahnya. Tapi Rasulullah menjawabnya apa? Pokoknya kamu ketemu kuburan orang kafir, fabashshirhu binnar, beritakan kepada dia masuk neraka. Paham gak jawaban diplomatis namanya itu? Wasmuhu, dan nama itu orang Abu Ruzain al-Uqayli, sababan fi islamihi, yang merupakan sebab bagi keislamannya. Di dalam riwayat Ibn Majah. Jadi orang tersebut namanya Abu Ruzain. Wallahu a'lam bissawab.